Anak dengan disabilitas penglihatan menunjukkan beberapa ciri yang perlu kita perhatikan. Mereka mungkin mengalami kesulitan saat membaca tulisan kecil atau terlihat kabur saat melihat objek. Tak jarang mereka juga sering menabrak benda di sekitarnya karena keterbatasan dalam penglihatan. Selain itu, anak dengan hambatan ini cenderung memegang buku atau benda sangat dekat ke wajah mereka untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Untuk mendeteksi dini disabilitas penglihatan pada anak, kita dapat melakukan beberapa asesmen sederhana namun penting. Pertama, tes Snellen chart. Dalam tes ini, anak diminta membaca huruf-huruf dari papan Snellen pada jarak 6 meter. Hasilnya akan membantu mengukur ketajaman penglihatan anak. Kedua, tes respon cahaya. Perhatikan apakah mata anak bereaksi secara normal terhadap perubahan cahaya. Ini bisa menunjukkan apakah ada gangguan pada fungsi penglihatannya. Ketiga, observasi perilaku sehari-hari. Amati apakah anak sering memicingkan mata, mendekatkan buku ke wajah, atau mengalami kesulitan saat melihat tulisan di papan tulis. Dengan asesmen-asesmen ini, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan anak sejak dini dan segera merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Jika dari hasil asesmen ditemukan indikasi gangguan penglihatan, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak ke dokter spesialis mata untuk pemeriksaan lanjutan. Di lingkungan kelas, guru dapat memberikan dukungan dengan menyajikan materi dalam ukuran huruf yang lebih besar, menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar, atau menyediakan materi pembelajaran dalam huruf Braille agar anak tetap dapat mengikuti proses belajar dengan optimal. Pembelajaran dimulai dengan suasana yang hangat di kelas inklusi. Guru menyapa siswa satu persatu, menciptakan rasa nyaman dan keterlibatan sejak awal. Bagi siswa dengan disabilitas penglihatan, guru menyampaikan penjelasan sambil menyodorkan model 3 dimensi. Melalui sentuhan dan tulisan Braille, siswa dapat memahami materi secara langsung. Strategi ini memastikan semua anak, tanpa terkecuali, dapat belajar dengan cara yang sesuai kebutuhan mereka. Dalam pembelajaran inti, strategi yang digunakan adalah pembelajaran berbasis audio dan pengalaman langsung, memberikan kesempatan bagi siswa dengan disabilitas penglihatan untuk belajar melalui pendengaran dan sentuhan. Metode yang diterapkan meliputi cerita berbasis suara, eksplorasi taktil, dan pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan siswa merasakan materi secara langsung. Media yang digunakan terdiri dari audiobook, Braille, alat bantu suara, dan model 3 dimensi yang dapat diraba. Dalam ilustrasi ini, seorang siswa dengan disabilitas penglihatan meraba model 3 dimensi sambil mendengarkan penjelasan audio melalui headset, memungkinkan memahami materi dengan cara yang sepenuhnya terakses. Di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi dengan pendekatan yang ramah dan inklusif. Seorang siswa dengan disabilitas penglihatan membaca materi dalam huruf Braille, lalu menjawab pertanyaan guru secara lisan. Guru duduk di dekatnya, memberikan perhatian penuh. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mengukur pemahaman, tetapi juga untuk memastikan setiap anak diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya dengan cara yang sesuai.